Oke, baiklah, terima kasih. Eh, Perkenalkan, nama saya Samuel Damalang, Stambuk F551 18281. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sebuah kecerdasan buatan. Eh, Jadi di sini saya membuat presentasi ini untuk memenuhi atau sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nilai di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk itu kita langsung aja ke materi. Di sini kecerdasan buatan sendiri yaitu sebuah atau salah satu bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat sistem komputer yang dapat berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengerjakan sesuatu hal layaknya manusia. Kemudian di sini, jadi kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak kecerdasan buatan yang dikembangkan atau yang berkembang saat ini. Jadi salah satunya yang ingin saya bahas yaitu face recognition atau pengenalan wajah. Di mana pengenalan wajah ini merupakan teknologi yang dapat mencocokkan wajah manusia dari citra digital ataupun cuplikan video melalui basis data wajah. Biasanya ini dipakai untuk mengotentifikasi para pengguna melalui layanan verifikasi ID. Kalau yang kita kenal di HP-HP biasanya, pada umumnya di smartphone, itu Face ID. Jadi kalau kita buka HP, tinggal kita kasih lihat muka kita begitu. Selanjutnya, jadi tentunya kalau ada berbagai macam penelitian, jadi penelitian itu tidak serta-merta langsung jadi kayak sekarang, langsung canggih. Tapi tentunya ada tahapan-tahapan di mana ada sejarah perkembangan dari sistem tersebut. Jadi di sini ada sejarah perkembangan sistem pengenalan wajah atau teknologi pengenalan wajah, yaitu dimulai pada tahun 1950-an, di mana para peneliti mulai mengembangkan sistem pengenalan wajah berbasis komputer. Salah satunya upaya paling awal dilakukan oleh Woodrow Wilson, Blitzy, dan koleganya pada tahun 1964, yang berupa pengembangan sistem man machine untuk mengenali foto wajah. Kemudian ini masih lanjutannya. Woodrow dan Wilson Blitzy. Kemudian masih berlanjut, di mana penelitian dari Woodrow Wilson dan koleganya ini melibatkan operator manusia untuk menandai koordinat komponen-komponen wajah yang menggunakan tablet grafis, grafikon, atau grand tablet, di mana operator ini dapat memproses kurang lebih 40 foto per jam, kemudian menghitung 20 macam jarak dari koordinat-koordinat tersebut yang sudah dinormalisasi, dan menggunakan kumpulan jarak tersebut untuk menghitung kemiripan antar foto. Kemudian pada tahun 1970, Goldstein, Harmon, dan Les, di mana penanda-penanda subjektif seperti warna rambut dan ketebalan bibir diambil secara manual menggunakan pengukur skor kemiripan. Kemudian pada tahun 1980, kemudian ada pendekatan berbasis jaringan saraf tiruan, muncul pada tahun 1980-an. Kemudian tidak lama, Kirby dan Sirovich mengusulkan aplikasi prinsipal komponen analisis, yaitu PCA, pada pengenalan wajah yang diperkenalkan oleh Third dan Petland sebagai agent face. Kemudian dari penelitian ini dianggap sebagai tonggak awal dimulainya penelitian kontemporer di bidang pengenalan wajah. Kemudian selanjutnya, kemudian pada akhir 1990-an, di situ sudah dikembangkan beragam teknik pengenalan wajah
yang diusulkan dan dievaluasi, salah satu hasil yang meningkatkan minat penelitian di bidang ini adalah ditemukannya teknik deteksi wajah pada foto dengan latar belakang yang tidak terkontrol. Ada pula upaya-upaya untuk mendorong pengembangan teknologi pengenalan wajah ini. Jadi sejumlah upaya telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti FBI, Intel, NSA, di mana pada tahun 1980-an biometrik pertama kali dideklarasikan sebagai industri yang matang, di mana dalam penelitiannya yaitu pengembangan teknologi pengenalan wajah. Untuk selanjutnya pada 2 tahun selanjutnya, yaitu 1992, dengan dukungan dari NSA, pertemuan konsorsium biometrik diadakan pertama kali. Selanjutnya pada tahun 1993, di mana evaluasi publik teknologi pengenalan wajah dimulai oleh pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya, 7 tahun berikutnya, Face Recognition Vendor Test atau FRVT telah pula diadakan setiap 2 atau 4 tahun, mulai dari tahun 2000. Kemudian, di sini ada beberapa skenario pengenalan wajah yang telah teridentifikasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah bentuk data yang digunakan. Umumnya pada skenario wajah yang telah teridentifikasi itu dia dibagi atas 2, yaitu gambar 3 dimensi dan gambar 2 dimensi. Di mana gambar 3 dimensi ini secara umum lebih tahan terhadap variasi pencahayaan, sementara gambar 2 dimensi lebih mudah diperoleh dan banyak tersedia. Cara untuk mendapatkan gambar 3 dimensi ini dia melalui pemindaian laser, di mana dia dapat memetakan bentuk dan struktur wajah dan teksturnya pula. Untuk poin kedua yaitu jumlah data yang tersedia, di mana jumlah sampel yang besar dapat mempermudah atau memudahkan klasifikasi serta dapat mendukung pemodelan yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga, jumlah orang yang harus dikenali. Semakin banyak jumlah data wajah dengan kerumitan yang bervariasi akan semakin berpengaruh terhadap akurasi dari sistem pengenalan wajah. Jadi semakin banyak data-data dari wajah dengan kerumitan yang bervariasi, maka sistem itu akan belajar dan semakin akurat ke depannya. Terusnya situasi lingkungan yang dihadapi. Sistem pengenalan wajah dapat bekerja di lingkungan yang terkendali atau lingkungan yang tak terkendali. Contoh faktor pencahayaan yang berlebih atau kondisi ekspresi atau pose. Jadi ini ketika untuk mengidentifikasi suatu objek atau wajah, ini faktor pencahayaan yang berlebih atau kondisi ekspresi manusia atau kita itu sangat berperan penting juga. Kemudian, di sini terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kesulitan dalam pengenalan wajah. Nah, di sini ada variasi pose. Variasi pose ini arah pandang wajah ataupun posisi kamera yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesulitan pengenalan. Misal kita menghadap kiri atau kanan atau posisi kamera di atas atau di bawah. Jadi, semisal kita menghadap kiri, maka dalam posisi pengenalan wajah itu pose wajah kita itu berubah, otomatis sistem tapi sulit untuk mendeteksi apakah ini kita atau bukan. Begitu pula dengan posisi kamera. Umumnya posisi kamera ini, misalnya kalau di HP, kalau kita untuk buka layar kunci HP, biasanya bisa ditaruh di depan kita begini. Tapi kalau misalnya untuk penerapannya di CCTV, misalnya kita taruh untuk CCTV keamanan, jadi untuk pengenalan wajah begitu, pasti posisi kameranya kan agak ke atas. Jadi
agak sulit mungkin untuk mendeteksi mengenali wajah kita. Nah, kemudian yang kedua ada variasi ekspresi. Meskipun ya ada beberapa perubahan kecil dari ekspresi normal, itu tidak banyak mempengaruhi pengenalan, tapi apabila ekspresi wajah kita berlebihan, itu sangat mempengaruhi kinerja secara signifikan. Ya, itu adalah kinerja sistem maksudnya. Jadi kalau kita misalnya sudah ekspresi mukanya kita sudah berlebihan, itu pasti sistem akan kesulitan untuk mendeteksi. Kemudian yang selanjutnya oklusi. Oklusi ini wajah-wajah yang ditangkap oleh kamera dapat tertutup sebagian, antara lain oleh aksesoris, janggut, atau kumis. Hingga saat ini sedikit penelitian yang membahas persoalan secara ini. Ya, ini juga masuk ke setiap orang itu punya bentuk dan model wajah masing-masing gitu. Ada yang punya kumis begitu, ada yang punya janggut. Jadi ini berpengaruh. Jadi semakin ke depannya ini masih tetap diteliti untuk meningkatkan keakuratan ini. Teknologi pengenalan wajah. Kemudian yang keempat ini variasi pencahayaan. Variasi pencahayaan ini, perubahan pencahayaan ini dapat menimbulkan perubahan tampilan wajah yang drastis sehingga wajah orang yang tampak sangat berbeda bagi komputer. Ini kayak sudut pengambilan gambar begitu. Kayak apabila kayak kita disorot dari pencahayaan sebelah kanan atau sebelah kiri, itu muka kita akan terlihat berbeda. Selanjutnya di sini penundaan waktu. Ada yang namanya juga penundaan waktu. Wajah dapat berubah seiring waktu dan terkadang tidak mudah untuk mengumpulkan sampel-sampel terbaru dari wajah seseorang. Nah, ini berkaitan dengan penuaan ya mungkin. Karena tidak selamanya orang itu mukanya begitu-begitu. Jadi kalau waktu masih bayi kita mukanya begini, atau pas remaja kita begini, pas tua kita berubah lagi. Jadi sampel-sampel itu tidak mudah kita kumpulkan. Terus resolusi dan citra buruk. Dimana yang keenam ini, citra yang berkualitas tinggi seringkali hanya dapat diperoleh oleh sensor dengan standar tinggi. Dan ketika sensor tersebut dapat ditempatkan dengan baik di area target. Artinya kalau kita ingin istilahnya kita ingin membuat sistem kita itu lebih akurat, maka kita harus bukan sensor yang lebih tinggi, kayak standar sensor yang lebih tinggi. Jadi untuk mengidentifikasi atau mengenali citra atau wajah itu lebih gampang. Dimana di sini kalau misalnya kita melakukan pengenalan wajah dengan kamera jadul lah bisa dibilang. Jadi bisa jadi hasil dari pengenalan wajah tersebut tidak akurat karena gambarnya burik bisa dibilang gitu. Oh bukan, ini masih ada lagi. Ini di sini ada salah satu gambar. Ini juga berpengaruh terhadap pengenalan citra wajah, di mana apabila kita di sini kita ingin menelpon polisi dan kita punya HP itu terkunci dengan menggunakan Face ID. Jadi kalau kita sudah habis dipukul orang, otomatis muka kita itu bonyok. Jadi kemungkinan besar sistem pendeteksi atau pengenalan wajah kita itu tidak bisa membaca. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian materi dari saya. Sekian materi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kemudian saya juga ingin
saran dan koreksi agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih.